sakti ya PP ya sakti dengan saya kalau saya SPB ya. Kalau sebelah saya ini saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah Pak Kusnadi. Beliau ini teman seperjuangan saya Bapak ADP ya. Ini beliau teman seperjuangan saya dari dulu. Jenengan belum lahir itu sudah berjuang. Tahun 97, 96, 97. Mas perjuangan. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru LTS Negeri 1 Bondowoso, yang saya hormati para siswa-siswi kelas 9 MTS 1 MTS Negeri 1 Bondowoso, yang saya hormati para kabar, para pasukan serta unsur sekretariat DPRD Kabupaten Bondowoso. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT pada siang hari ini kita senantiasa diberi nikmat sehat oleh Allah SWT ya, sehingga kita masih dapat melaksanakan kegiatan kita, yaitu kunjungan wisata parlemen. Kunjungan wisata parlemen. Kalau parlemen ini daerah DPRD ini ya. Kalau parlemennya pusat berada DPRI DPR. Jadi dengan kalau misalnya mengakibatkan ya, kunjungan kerja wisata parlemen ke sini itu betul. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya lanjutkan perkenalkan dulu ya. Perkenalkan dulu mulai dari saya izin Pak Kepala Sekolah Pak Santoso ya. Nama saya Sorgin, saya sekretaris DPRD Kabupaten Bondowoso. Saya sekretaris DPRD Kabupaten Bondowoso ditemani oleh Bapak kabar saya. Sebenarnya ada 3 kabarnya, sebenarnya ada 3. Di sini ada 3 kabar, 3 Kasubag dan 3 pejabat fungsional analis kebijakan publik muda. Nah kebetulan ada di sebelah kanan saya ini yang pakai kacamata ini namanya Pak Yulianto SH, Kepala Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD. Ini menyesuaikan dengan Permendagri 9. Yang selanjutnya di sebelah kanan saya yang paling manis ini ya, senyum ini namanya Pak, kalau panggilannya Pak Maman Pak, ini panggilan nama akrabnya Pak Maman. Tapi kalau saya panggil Mas Maman, siapapun panggil biasanya Mas Maman, karena ini saya membaca istilahnya bahasanya ya, bahasanya adik-adik kita ini ya, Pak Maman atau Pak nama lengkapnya Pak Ahmad Ghazali. Ghazali beliau sebagai kepala bagian umum. Jadi kalau misalnya ada ini, ada tamu, ada apa masalah, ada mejanya rusak, ada ini misalnya layarnya rusak, ya nanti beliau ya saat proses dia. Di sini juga ada di sebelah kanan adik-adik itu ya, di sebelah selatan itu ada kacamataan yang laki di belakang itu Bapak Ibu Dewan Guru ya, itu pakar hukum kita, itu ahli peraturan undang-undangan, namanya Ahmad Fauzi Esa. Beliau jabatannya jabatan fungsional analis kebijakan publik ahli muda namanya muda, oh ya masih muda terus ya, muda terus, masih muda, anaknya baru 3 ya. Nah terus yang di sebelahnya tadi Mas Fauzi yang ganteng tadi, ini ada Ibu Tatifah yang paling cantik itu di antara 3 orang itu ya, itu Bu Siti Tatifah, itu kepala bagian tata usaha dan kepegawaian. Jadi istilahnya itu HRD-nya sekretariat DPRD ya, beliaunya itu yang menangani pegawai, HRD-nya itu ya beliaunya itu. Nah, itu jadi hati-hati dengan beliaunya, nanti bisa disanksi kan gitu ya. Kalau di sebelahnya jangan saya kalau takut sudah nanti disanksi sama ketimpangan gitu. Yang di sebelahnya lagi itu ya, asing bagi kita ini artis sebenarnya Pak, artis dari wilayah timur ya, suka nyanyi ya. Tapi tidak tahu
Iya, Sungai Kepala subbagian rumah tangga. Jadi rumah tangga yang betul apakah dari Mas Ayo ini. Dan itu beberapa teman-teman kami yang hanya sedang melaksanakan tugas tadi di tempat masing-masing. Bapak-bapak Ibu yang saya hormati dan juga para siswa kelas 9 MTS Negeri 1 Bondowoso. Sebelum saya menyampaikan terkait dengan masalah kedewanan, ini saya masih meraba-raba, ini boleh nggak nanti yang ditanyakan nanti masalah kedewanan ya, supaya nanti arahan saya nanti menjelaskan lebih pas, lebih benar. Maka dari itu saya persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Santoso untuk menyampaikan maksud dan tujuannya Pak. Nanti saya tidak tidak salah. Untuk itu waktu dan tempat kami sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang kami muliakan Bapak Ketua DPRD, yang kami muliakan para wakil ketua, yang kami muliakan Bapak Sekretaris Dewan, yang kami muliakan para bapak-bapak yang disabatan sebagai kabak atau Bapak Ibu sebagai kasubag, dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bondowoso. Alhamdulillah di siang ini kita bisa bersilaturahim, anak-anak bisa berkunjung di ruangan yang sangat mulia ini sebagai media pembelajaran. Semoga pertemuan ini mendapatkan berkah, ada ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhormatnya dan dihormati. Bapak Sekretaris Dewan yang saya hormati, ini kaget dari Bapak. Ternyata kami dari parkiran sudah disambut dengan istimewa, sudah diarahkan. Berarti ini saya visi dan Pak Sigus, berarti kunjungan kita ini sudah diketahui oleh seluruhnya ada di gedung Dewan ini dan dipersiapkan sedemikian rupa. Karena ketika ketemu siapapun di depan tadi dari MTS 1 langsung diarahkan di ruang sidang di atas. Jadi ini sudah disiapkan sedemikian rupa di luar dari apa yang kami bayangkan, Pak. Mohon maaf, kami mewakili seluruh Dewan Guru dan anak-anak, mungkin sikap perilaku kami dan sebagainya kurang berkenan. Di bagi para sahabat yang ada di sini, sekali lagi mungkin dari kalimat, tingkah laku dan sebagainya, kami mewakili anak-anak namanya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih yang tak terhingga, bahwa seperti tadi kami disambut dengan sangat istimewa sekali, ya. Jadi kalian saat itu membayangkan suatu saat, gitu ya. Jadi silakan kalian saat sambil berdoa baca Fatihah. Suatu saat saya akan duduk di, sekarang ini kan ada simulasi yang main ya. Kalian bayangkan suatu saat akan sungguh-sungguh duduk di ruangan ini, di meja ini, ya, gitu. Jadi mari kita sama-sama berdoa semoga anak-anak yang duduk di sini atau yang lain, semoga suatu saat nanti akan duduk sungguh-sungguhan menjadi wakil masyarakat Bondowoso, mewakili suara rakyat berada di Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Secara singkat mungkin maksud kedatangan kami Bapak ingin
melihat secara langsung anak-anak ini di kelas sudah diajar oleh beliau. Yang paling ujung itu Ustazah Tak, guru PKN, kemudian yang tengah Ustazah Misbah, guru bimbingan perselingnya, kemudian sebelahnya lagi Ustaz Amin juga guru PKN, kemudian yang Ustaz Tiki ini beliau selain guru olahraga memang menjadi koordinator tim kreatif kami. Jadi kemana-mana ikut itu. Oke. Dan juga atlet kapan ada juara nasional termasuk salah satu atlet yang masih ada di sini. Oh iya. Nah, maksud kami dari pelajaran yang sudah diterima oleh anak-anak di sekolah, yang utamanya berkaitan dengan keparlemenan, ini bisa betul-betul dirasakan. Misalnya kan hanya dibayangkan kan anak. Salah satu bagian parlemen itu ada, kalau di kabupaten ada DPRD. DPRD itu seperti apa? Mungkin juga ada yang belum tahu, mungkin tiap hari lewat. Nah, sekarang kalian sudah duduk di ruangan ini, bisa membayangkan. Saya kalau jadi anggota dewan sekarang gitu ya, gitu loh. Hanya akan mendapatkan penjelasan langsung dari bapak-bapak yang di sini. Mungkin dari penjelasan para ustaz-ustazah yang ada di sekolah masih ada kurang pas, sehingga anak-anak bisa menerima secara langsung penjelasan itu. Karena yang disampaikan hanya sementara ini teori-teori buku saja. Ternyata mungkin antara teori di buku dengan kenyataan di lapangan kan berbeda. Jadi intinya kami serta anak-anak mendapatkan penjelasan langsung terkait dengan parlemen dan seputar tupoksinya dan sebagainya, sehingga nanti suatu saat nanti, dan semoga amin gitu ya, anak-anak kami ini juga ada yang duduk di ruangan ini menjadi anggota dewan. Sehingga nanti ketika sudah bertugas langsung, sudah tahu ilmunya, usai di waktu MTS sudah diajar, berarti ini harus saya lakukan. Nah, itu yang terpenting gitu ya. Dan saya kira itu mungkin sebagai pengantar. Sekali lagi saya menyampaikan sangat terima kasih sekali atas sambutan atau penerimaan bagi kami yang sangat istimewa ini. Kemudian ya mohon maaf atas kekurangan segala hal dari kami keluarga besar MTSN Zat Bondowoso. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan yang telah kami sampaikan, yang kurang sopan. Kami mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Sentosa selaku Kepala Sekolah MTS Negeri 1 Bondowoso. Sebelumnya perlu saya informasikan di sini juga bahwa pagi-pagi kebetulan ada rapat-rapat, yaitu rapat Banmus dan juga rapat gabungan Komisi 1 dan Komisi 4 yang dipimpin oleh pimpinan DPRD. Pada saat itu sebelumnya saya menelpon dari pihak dari MTS 1 itu, kalau dari tanggal 27 itu nanti pagi tidak bisa karena ada rapat. Nah terus setelah itu saya komunikasi dengan yang sebelah kanan saya ini, jam 12 gimana? Kurang lebih 12. Oh ya, udah selesai. Tapi nyatanya masih ada satu rapat yang belum selesai. Rapat gabungannya belum selesai. Gitu. Nah akhirnya jam 12 tapi tidak masalah. Bapak-bapak yang saya hormati dan juga para siswa kelas 9 MTS Negeri 1 Bondowoso, ya, perlu diketahui ya, sebenarnya ruang gerak paripurna ini biasanya digunakan hanya untuk rapat dewan, rapat paripurna dan rapat banggar. Ya, rapat banggar. Jadi orang tamu-tamu itu yang datang ke sini, ya, itu duduk di sini itu jarang sekali. Jarang sekali. Pak Dewan pun jarang yang dari luar. Kecuali ada beberapa dewan yang datang ke sini berdol-dol. Jadi dewannya kalau misalnya Karangasem itu orang 35 hadir semua di sini, di bawah ada di sini. Ya. Terus ada yang dari mana itu 45 ya, dari Subondo itu dari 45 akhirnya cukup dari sini. Jadi kayak rapat paripurna, gitu. Jadi paripurna pindah. Gitu. Jadi jarang sekali. Alhamdulillah adik-adik bisa
duduk di tempat yang terhormat ini, alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti dengan setelah duduk di sini dan juga mendengarkan penjelasan dari kami, mudah-mudahan nanti adik-adik nanti menjadi orang-orang yang hebat, orang yang luar biasa, orang yang mempunyai cita-cita untuk menjadi anggota DPRD, untuk DPRD dalam rangka membangun Bondowoso yang lebih baik. Bapak-bapak yang saya hormati dan juga para adik-adik, saya panggil adik-adik saja, saya panggil anak-anak ya nggak enak ya, saya bilang kok dulu ya, saya panggil mbak-mbak ya, masih kurang saja kayak gitu. Saya anak saya tapi masih adik-adik saja, biar saya ikutan agak muda Pak. Saya juga ikutan agak muda. Kalau adik-adik berarti manggil mas ya, santai saja panggil. Memang kita kalau di DPR biasanya santai Pak. Kalau acara seperti ini dengan protokol itu biasanya hanya rapat paripurna, rapat badan anggaran, rapat dengan pengguna, rapat dengan PDPD. Karena apa? Efektif efisien. Begitu rapat dimulai langsung membahas pada substansi. Kita hemat waktu, efektif efisien. Dan juga nanti kalau lama-lama nanti masih ada berbilang enggak ada ya, dikasih nasi ya, cuma snack kok, sama kue mohon maaf ya, ini kok dan apa lagi cuma itu. Dan ini senangnya kepala sekolah ini dengan makanan dulu mana ini? Ini saudara Pak sampai dimakan berapa makan deh, jangan deh, kalau sampai ngantuk ya, ini bukan tes ya, kalau tes depan bapak-bapak dari guru atau paling depan bapak kepala sekolah di sini gitu. Nah, dengan santai saudara Pak sambil senyum, dan Pak sambil dimakan, ayo dimakan. Ayo dimakan, Mas. Santai ini mati. Jadi begitu Pak, kita memang kebiasaan seperti itu. Bahkan kemarin waktu datang ke UINSA, Universitas Islam Negeri Surabaya Semarang, itu waktu saya ini dengan ini Pak, di sebelah kanan saya di pojok Mas Fauzi, dan ini biasa itu Pak. Dia acara nggak protokol, takut saya Pak, jadi jelas takut. Bapak-bapak yang saya hormati dan adik-adik yang saya banggakan dan saya muliakan ya. Jadi begini, terkait dengan masalah DPRD Kabupaten Bondowoso itu dibentuk berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014. Jumlahnya 45 apa dari itu banyak. Jadi DPRD Kabupaten Bondowoso dengan Kabupaten Jember beda. Kabupaten Bondowoso dengan kabupaten yang lebih kecil lagi, misalnya di daerah mana itu Bangli beda. Bangli. Sebenarnya langsung beda. Jadi jumlah banyaknya anggota DPRD di daerah-daerah itu ditentukan oleh jumlah penduduk. Kebetulan jumlah penduduk kita itu sudah di atas antara 700 Mas. Kalau 700 sampai 1 juta itu 45 orang ya, 45 orang. Di atas 1 juta itu 50 orang. Itu untuk DPRD. Nah, DPRD ini kalau kita masih mengacu undang-undang dan sebagainya, itu tugasnya itu ada 3 ya, tugas legislasi, tugas budgeting, tugas monitoring. Tugasnya ada 3. Nah, jadi tugasnya ada 3. Kalau dulu dengan adanya Undang-Undang 23 tahun 2014 dan juga PP 18 tahun 2017, ceritanya masih tetap sama. Fungsinya ada 3, tugasnya ada 3. Cuma perbedaannya, tugas pertama kalau dulu itu legislasi, sekarang tugasnya bukan legislasi lagi, tetapi tugasnya adalah pembentukan perda, pembentukan peraturan daerah. Terus yang kedua adalah fungsi anggaran. Fungsi anggaran. Kalau pembentukan perda itu untuk perda itu, karena ada perda macam-macam
Yang kedua adalah fungsi anggaran. Fungsi anggaran berarti ya kita membahas anggaran. Jadi anggaran itu, anggaran pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso itu dibahas bersama-sama Bupati dan DPRD. Ya, Bupati dan DPRD. Nanti baru setelah ada persetujuan bersama, baru dikirim ke gubernur untuk mendapatkan evaluasi dan meregistrasi. Setelah itu ditetapkan menjadi peraturan. Sedangkan tugas yang ketiga itu adalah tugas pengawasan. Tugas pengawasan itu apa? Berarti mengawasi pekerjaan eksekutif. Ibaratnya kalau kita di perusahaan, kita seperti ini komisaris. Ya, komisaris. Nah, Pak itu manajer. Yang di saya Pak eksekutif manajer yang eksekusi. Ya. Jadi sini punya membahas dan terus setelah itu dan nanti dia eksekusinya di eksekutif. Jadi bahas bersama. Nah, jadi nanti tugas yang ketiga itu adalah pengawasan. Itu mengawasi. Setelah itu perda itu ditetapkan, implementasinya bagaimana, pelaksanaannya di lapangan bagaimana. Setelah anggaran ditetapkan, bersama dan ditetapkan menjadi sebuah perda, itu implementasi seperti apa? Nah itu masuk kita dalam pengawasan dari DPRD juga. Gitu. Nah bukan itu saja pengawasan, tapi banyak lagi, termasuk perbu itu juga tidak masuk ya DPRD juga. Bapak Ibu yang saya hormati dan juga hadirin semuanya, ya. DPRD ini dalam menjalankan tugasnya, ya. Saya ulang, DPRD ini dalam istilahnya apa ya? Dalam sebuah organisasi, ya, DPRD itu harus masuk ke dalam fraksi-fraksi. Jadi fraksi-fraksi. Jadi nanti itu fraksi-fraksi. Fraksi-fraksi itu merupakan nanti kepanjangan tangan dari partai. Jadi nanti yang menugaskan anggota dewan itu, ya, anggota dewan yang duduk di fraksi-fraksi itu, ya, itu nanti adalah fraksi itu, bukan partai fraksi. Tapi fraksi itu bukan alat kelengkapan dewan. Bapak Ibu yang saya hormati dan sudah ada yang saya banggakan. Di DPRD ini selain fraksi ada alat kelengkapan dewan atau AKD. Alat kelengkapan dewan itu ada berapa macam? 5. Ada yang namanya ada namanya satu pimpinan DPRD. Itu walaupun sebenarnya 4 orang itu alat kelengkapan dewan. Ada pimpinan. Terus ada badan musyawarah, BANMUS. Itu juga di dalamnya ada pimpinan. Secara ex officio, jadi secara undang-undang, pimpinan DPRD itu secara otomatis menjadi pimpinan BANMUS. Jadi pimpinan BANMUS itu dapat sama dengan pimpinan DPRD. Terus secara baru ada badan anggaran Banggar. Badan anggaran. Nah, badan anggaran itu pemimpin juga ada 4 juga. Yaitu pimpinan DPRD yang sudah otomatis karena jabatan yang menjadi pimpinan Banggar. Badan anggaran. Selain ada pimpinan BANMUS, Banggar, ada komisi-komisi. Ya, ada komisi-komisi. Di Kabupaten Bondowoso itu ada 4 komisi. Ya, ada 4 komisi. Ada 4 komisi, nanti saya jelaskan lagi. Terus setelah komisi itu ada yang namanya Bapemperda, ya, Badan Pembentukan Perda. Nah, terus yang terakhir AKD yang terakhir adalah kelengkapan dewan yang terakhir itu adalah Badan Kehormatan. Nah sekarang kita berbicara masalah fraksi.
Fraksi bukan alat kelengkapan dewan. Jadi tidak ada kewenangan untuk membahas A, B, C, D. Membahas A, B, C, D seperti ada alat kelengkapan dewan. Alat kelengkapan dewan. Jadi kalau membahas itu untuk menyamakan persepsi untuk masing-masing anggota fraksi, untuk mengutus anggota fraksinya ke AKD yang lainnya. Jadi di DPRD Kabupaten Bondowoso itu ada 6 fraksi. Ada 6 fraksi. Fraksi pertama itu yang paling besar adalah fraksi PKB. PKB, fraksi PKB itu dari Partai Kebangkitan Bangsa. Dan di dalam fraksi PKB itu ada anggota DPRD, anggota dari partai lain, yaitu dari Demokrat. Nah, dari Demokrat 2 orang. Jadi PKB itu anggota fraksinya 14 ditambah 2 menjadi 16. Jadi anggota fraksi PKB. Terus yang kedua fraksi PDIP, itu dari partai PDIP. Itu anggotanya sebanyak 7 orang. Kalau periode lalu PKB itu 11 ya. Periode sekarang ini 14, naik 3. PDI dulu periode itu 8, sekarang turun dari 7. Yang ketiga adalah fraksi P3, fraksi Persatuan Pembangunan. Itu dari partai P3. Fraksi Persatuan Pembangunan itu anggotanya sebanyak 6 orang. Ya, 6 orang, naik 1. Dulu itu 5, sekarang naik. Terus yang berikutnya itu adalah Partai Golkar. Partai Golkar itu dulunya sedikit. Golkar dulu sedikit, tidak sampai 1 fraksi. Tapi sekarang Golkar itu anggotanya sebanyak 5 orang ya. 5 orang, 6 orang. Nah, yang berikutnya adalah fraksi PKS dari Partai Keadilan Sejahtera. Fraksi Keadilan Sejahtera itu anggotanya 5 orang. 5 orang. Nah, yang terakhir adalah fraksi Gerindra, anggotanya 4 orang. Nah, ini ada satu lagi itu anggota partai anggota DPR dari partai yang tidak memenuhi untuk membuat satu fraksi, yaitu Partai PAN. Nah, itu gabung dengan Golkar. PAN hanya 1. Nah, apa saja bentuk fraksi? Sederhana saja. Anggota partai yang akan duduk di DPRD, anggota partai yang akan duduk di DPRD itu minimal sama dengan jumlah komisi. Jumlah komisi kita ada 4. Nah, berarti kalau jumlah anggota partai yang akan duduk di DPRD itu ada 4, berarti bisa. Berarti paling sedikit adalah Gerindra. Gerindra jumlahnya 4, berarti bisa untuk 1 fraksi. Itu terkait masalah fraksi. Yang berikutnya terkait masalah AKD, alat kelengkapan dewan. Alat kelengkapan dewan senam yang saya sebutkan tadi diusulkan oleh fraksi. Diusulkan oleh fraksi melalui pimpinan fraksi. Nah, anggota saya si A duduk di Komisi 1, Komisi di Banmus, si B duduk di Bangga, yang si C, si D duduk di Komisi 1, si D dan seterusnya. Itu adalah atas keputusan fraksi, atas perintah fraksi. Jadi yang memerintah itu fraksi. Kalau AKD anggotanya kita terkait dengan masalah AKD Badan Musyawarah
anggota kita itu adalah 22 plus sekretaris. Bangga badan anggaran itu anggotanya 21 dan 22 plus sekretaris. Sekretaris bukan anggota, jadi tidak punya hak suara. Jadi hanya diem macam bis, tidak boleh ngomong. Namanya tidak punya hak bisa. Sama yang sekarang ini, tapi jangan beradanya ada. Terus yang ketiga itu adalah komisi-komisi. Kita punya 4 komisi. Masing-masing komisi itu anggotanya adalah antara 10 sampai 11. Yang jelas anggota komisi itu yang komisi 1, 3 anggotanya 10. Komisi 2 anggotanya 11. Kok bisa gitu Pak? Memang orangnya ganjil. Kalau 45 dikurangi 4 pimpinan berarti 41. Dibagi 4 berarti ada 10, 11, 11. Komisi 1 menangani bidang hukum dan pemerintahan. Komisi 1 itu. Komisi 2 menangani bidang ekonomi dan keuangan. Komisi 3 menangani bidang pariwisata, pekerjaan umum dan pariwisata dan pekerjaan umum. Pariwisata dan pekerjaan umum. Komisi 3. Sedangkan komisi 4 itu menangani bidang sosial dan pendidikan. Sosial, pendidikan dan kesehatan. Ada 3. Sosial, pendidikan dan kesehatan. Itu tugas masing-masing komisi. Terus yang berikutnya, AKD berikutnya itu adalah badan pembentukan perda atau peraturan daerah. Jadi semua perda atau peraturan daerah itu pembentukannya dikoordinasikan melalui badan perda kalau di DPRD dan sekretariat DPRD. Jadi semua itu dikoordinasikan nanti badan perda, termasuk perda inisiatif DPRD ataupun perda yang diinisiasi oleh Pak Bupati. Itu yang mengkoordinasikan semua adalah Nah, terus yang berikutnya itu adalah BK, Badan Kehormatan. Kalau Badan Kehormatan itu sama dengan BK-nya Pak Misbah. Iya, bimbingan konseling. Kalau di sekolah bimbingan konseling, kalau di sini Badan Kehormatan. Pokoknya si melanggar kode etik, si melanggar kode etik nanti dimasukkan BK. Sama dengan sesuai melanggar peraturan disiplin sekolah dimasukkan BK. Sama, berarti sudah mendekati ini. Besok kalau segede Pak, jenengan nanti nakal melanggar kode etik nanti masuk BK sudah. Tapi Badan Kehormatan. Bisa kan? Kalau jadi Pak Dewan harus jadi Pak Dewan dan Bu Dewan yang baik, yang hebat, yang luar biasa. Jangan sampai masuk BK. Masuk BK jangan, apalagi masuk sudah tentunya lalu jangan. Ojo, saya mendengar itu takut sudah. Baru mendengar kan? Jadi takut. Makanya saya dengan ini harus luar biasa. Dengan masuk berarti lalu masuk itu luar biasa gitu ya. Stadion itu bukan dura sampai masuk ini apa? Kalau ini sebelah saya kalau masuk dari kalau juga yang dulu nangis. Ya, jadi itu. Bapak-bapak Ibu yang saya hormati dan sudah adik-adik ya. Itu penjelasan dari saya. Nanti kita lebih baik kita nanti interaktif saja, tanya jawab, dan juga nanti mari kita pilih nanti ada ruangan-ruangan tapi yang jelas
untuk AKD, masing-masing AKD kita secara prinsip masih belum punya ruangan masing-masing. Kalau seandainya rapat bamus di ruang gabungan, rapat badan negara ada di sini, rapat yang lainnya di gabungan. Jadi belum memiliki ruang sendiri itu secara spesifik. Jadi karena yang namanya Bangga, Bamus, Bintang, Bangperda, terus yang punya ruangan sendiri baru komisi dan fraksi. Yang ini masih belum ada. Makanya ini kabar saya itu sementara masih belum ada ruangan sendiri, masih gabung juga dengan anggotanya. Jadi masuk gak ketemu, ini serta, ini tambah, ini kasih masih gak ketemu. Maaf ya. Pada sekretaris. Bapak Ibu saya hormati dan sudah hadir untuk waktu selanjutnya ya, saya serahkan kepada Bapak Ibu semua dan sudah hadir untuk untuk bertanya. Saya nanti insya Allah akan menjawab. Kalau saya nggak bisa menjawab, saya akan bimbingan ini. Kalau nggak ada, kalau saya masih belum bisa juga nanti tim 3 tim ini masih ada di belakang itu masih ada. Nanti ada untuk saya ajak diskusi. Kalau masih belum bisa menjawab, mudah-mudahan nanti masih bisa menjawab. Karena sekarang pintar-pintar ya. Jadi ya, kita itu kali ini paling untuk WA nggak sana bukan internet. Oh, saya tidak. Kalau ada itu gini aja sudah begini, bisa ya. Sambil nyetir, iya sambil nyetir begini ada sepeda bisa. Kalau kita bobrok pun juga begitu. Oke, untuk tempat saya berikan kepada Bapak Ibu semua. Monggo. Bapak-bapak dan ibu dulu kalau tanya monggo langsung pijat demikian. Silakan yang mau tanya gantian dulu. Kalau tangan dulu gantian kita langsung bicara. Bisa begitu Pak. Kalau sudah merah di sininya itu ya. Ya, Bapak tanya. Langsung berdiri sambil perkenalkan. Nanti kali ini sama dulu. Setelah tanya jawab nanti kita dulu angkat tangan dulu. Nah, terus perkenalkan namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimatul Elida dari perwakilan dari kelas 9E. Ingin menanyakan pembangunan di suatu daerah, misalnya membangun pasar, yang menentukan menyetujui langsung oleh DPRD atau dengan rakyat sekitarnya. Assalamualaikum. Terima kasih. Mungkin ada lagi. Berikutnya. Oke, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, saya Nela Sefitri perwakilan kelas 9E. Ingin menanyakan bagaimana cara rakyat menyampaikan aspirasi ke DPRD. Terima kasih. Mungkin ada lagi, satu lagi nanti 3. Ayo yang mas-mas dan tergantung ini. Namanya siapa? Tulisan. Yosef. Pertanyaan saya itu adalah keluarga saya itu kan tani ya. Saya dengar itu dari keluarga saya itu dari dulu itu pupuk itu langka. Kalau ada di mana yang menyebabkan kalau panen itu kadang-kadang bukannya untung malah rugi gitu. Nah, pertanyaannya saya itu apa yang sudah dilakukan oleh pihak DPR untuk mengatasi masalah tersebut? Mohon dijawab. Terima kasih. Iya, tak sabar. Yosef Maulana. Yosef itu Maulana.
bagaimana nanti kalau kelas 12? Bagaimana nanti kalau sudah semester 12? Misalnya juga ya. Semester 8. Bagaimana kalau sudah semester 8? Luar biasa. Sampai semester 12 ya dikurangkan waktunya. Soalnya kalau saya itu biasa Pak dulu semester saya sampai semester berapa? Semester 10. Semester 10 saya. Sampai teman saya itu yang mantan pacar saya itu sudah lulus duluan. Sudah lulus 1 tahun saya baru lulus. Baik, adik, yang pertama dari Elisa terkait dengan masalah pembangunan pasar. Itu apa langsung dibangun, atau langsung apa masih minta izin dulu? Ya, ya tergantung. Jadi begini, untuk pembangunan pasar, kalau memang sudah tersedia anggarannya, dan HU-nya sudah ada izin ya, ada HU-nya sudah ada selesai. HU itu apa? Minta persetujuan apa ya? Ke lingkungan pasar, minta tanda tangan semua. Nah sudah selesai, langsung dibangun, selesai. Ya, itu kalau sudah ada anggarannya. Tetapi kalau belum ada anggarannya, berarti pengajuan anggaran. Pengajuan anggaran itu ada 3. Pengajuan anggaran ke daerah, pengajuan anggaran ke provinsi, pengajuan anggaran ke pusat. Cirebon atau pusat Jakarta, naik provinsi Surabaya, kalau daerah sini. Nah kalau seandainya anggaran itu di daerah, ya, kalau pengajuan problem tidak masalah ya. Kalau misalnya ke provinsi ke pusat tidak masalah. Tetapi kalau ke daerah berarti harus diajukan dulu ke tim anggaran, setelah itu nanti diajukan ke DPRD untuk dibahas bersama-sama, disepakati bersama-sama, disetujui bersama-sama untuk dilaksanakan pembangunan pasar. Jadi begitu. Nah, jadi sederhana prosesnya. Tapi kalau dilakukan ribet. Terus yang kedua, cara rakyat menyampaikan aspirasi ke DPRD luar biasa. Cara masanya kan menyampaikan aspirasi DPRD itu ada bermacam-macam cara. Ada yang perorangan atau hanya dengan beberapa orang saja langsung mendatangi Pak Dewan. Ya, ada. Ya, ada. Jadi akhirnya terkesan dia kayak orang kamu sama dengan Pak Bos nanti. Pak Bos ini kalau kamu ke rumah saya, pada itu menyampaikan aspirasi. Terus ada secara rame-rame datang ke sini, kayak tadi pagi giring, itu menyampaikan aspirasi. Itu tidak rame-rame, tidak banyak-banyak, hanya beberapa orang, tapi ingin mendengarkan, mendengarkan pendapat Pak Dewan terkait permasalahan yang dia alami, masalah P3K. Ada juga masalah P3K. Biar di mana? Nah, terus ada lagi rapi-rapi datang banyak pakai mobil, pakai halu-halu, namanya apa itu? Ya kalau demo ya. Tapi kalau kalau kita bilang unjuk rasa, menyampaikan aspirasi. Nah, waktu itu boleh, tapi harus ada mekanismenya, ada caranya, yaitu dengan izin ke Polres. Terus yang berikutnya pada saat ada reses, Pak Dewan reses, sudah pernah dengar reses Pak Dewan? Dengar reses? Ada yang pernah dengar reses? Bukan reses, reses. Reses itu masa liburnya Pak Dewan. Masa libur Pak Dewan. Yang jadi kan ada libur semester. Sama. Liburnya 1 tahun berapa kali? 2 kali. Oh masih enak Pak Dewan besok jadi Dewan saya. Dewan itu 1 tahun 3 kali itu liburnya, masa resesnya itu. Kalau jadi kan libur dapat duit. Oh Pak Dewan dapat duit ya jadi Dewan. Pada saat reses, pada saat saya masa di luar gedung.
Nah, di luar sidang untuk BPRD. Jadi nanti itu dimanfaatkan untuk ketemu konstituen. Di situ nanti serap aspirasi masyarakat bisa menyampaikan aspirasi. Di situ nanti Pak Dewan dapat honor, dapat tunjangan reses. Tapi tunjangan resesnya diberikan kepada konstituennya lagi. Itu selama 1 tahun sidang, berarti ada tiga kali masa sidang dan 3 kali masa reses. Jadi saya menyatakan aspirasi. Nah, untuk berikutnya kebetulan saya terkait masalah aspirasi. Nanti ada yang tidak saya bingung. Ya, nanti insya Allah nanti sekitar bulan Desember nanti itu kita sudah punya aplikasi. Ya, tapi belum berbasis Android, masih berbasis web, tapi bisa langsung diakses. Yaitu aplikasi Sinjari Asma, sistem informasi penjaringan aspirasi masyarakat. Jadi nanti adik-adik kalau misalnya mau menyampaikan aspirasi apa saja bisa lewat situ. Nanti kita akan launching sudah. Nah, jadi itu merupakan salah satu inovasi dari teman-teman ini. Jadi itu nanti itu bisa. Jadi adik-adik nanti bisa langsung menyampaikan aspirasi. Terus yang berikutnya ya dari Mas Yosef Maulana. Oh ya. Dasar terakhir, ini BPRD sudah selalu koordinasi dengan KP3, sudah selalu koordinasi dengan Transmedia, sudah koordinasi dengan Bapak Dewa, sehingga diperboleh Pansus atau panitia khusus menangani pelanggaran hukum. Mudah-mudahan cepat selesai. Yang namanya pupuk dari dulu ya begitu, ya. Dari dulu itu yang pupuk itu pasti agak susah cari, ya. Kecuali Pak Gus. Kalau Pak Gus nanti saya cari pupuk, saya pun suka sakit ya untuk bunganya di Papua. Beda dengan sebelah ini. Kalau ini nyarinya tontonan itu ya. Dan setelah ini langkah-langkah BPRD. Sudah yang namanya Pak Dewan sudah mengambil langkah-langkah yang luar biasa sudah. Jadi ada rapat-rapat, ada sampai koordinasi, sampai rapat-rapat komisi manggil stakeholder yang terkait atau mitra-mitra yang terkait. Itu terus akhirnya terakhir kita membentuk panitia khusus yang membahas khusus kelangkaan pupuk. Itu. Mungkin ada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Wafira, perwakilan dari kelas 9C. Saya ingin menanyakan bagaimana cara untuk menjadi anggota DPRD dan apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya menjelaskan banyak panjang. Ya. Jadi kalau untuk saya berikan presentasi. Kalau ingin menjadi anggota DPRD, syarat utama ya itu harus menjadi anggota partai dulu. Tuh. Ya. Anggota partai. Nah, cara menjadi DPRD bagaimana? Nanti mendaftarkan di KPU, yang mendaftarkan siapa nanti? Ya partai. Syaratnya apa saja? Banyak. Ini di sini cari syarat untuk menjadi anggota DPRD. Semua. Ya, situ. Ya. Jadi paling tidak. Jadi jaringan nanti punya gambaran di situ ada. Nanti jaringan nanti punya gambaran. Jadi kalau mau dari DPRD itu saya harus harus dari partai. Berarti langkah saya nanti harus seperti ini, harus seperti itu. Ya. Jadi kalau memang punya suatu cita-cita harus mulai direncanakan mulai sekarang. Kalau ingin menjadi Pak Dewan harus sekarang harus minimal aktif di organisasi. Pengurus OSIS, jadi ketua OSIS, jadi ketua pramuka, ya sebenarnya bukan pembina itu ketua pramuka, jadi ketua silat, ketua apa misalnya.
aktif di organisasi. Biasanya mau aktif di organisasi. Harus tanya bahasa. Harus. Karena dewan itu yang ditangani tidak hanya satu pokok masalah saja. Jadi kalau Pak Dos masalah misalnya masalah ini masalah sejarah, di pasir sejarah terus jadi sampai sejarah sampai kelompok. Yang diajari ya, yang ngajari misalnya kelas 3 terus, kelas 9 terus ya. Ngajar sejarah, suku terus. Pak Dos bukan. Ada sejarah, ada matematika, ada pertaniannya, ada bangunannya, ada airnya, ada dagangnya juga, ada orang melahirkan juga, urus juga, termasuk adik-adik juga urusi Pak itu. Jadi, banyak urusannya. Jadi kalau jenengan nanti sudah misalnya aktif di organisasi, baik itu waktu di sekolah maupun di perguruan tinggi sudah selesai. Mau menjadi alhamdulillah kemarin.